Pemirsa, kita sampai segmen terakhir. Sekarang giliran pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mokhtar dari Gama. Assalamualaikum, Bang Karni. Apa suara saya kedengaran? Kedengaran? Ya, saya mohon Bang Karni yang pertama jangan dibilang dari Gama dulu, karena Gama itu kayaknya singkatan salah satu calon presiden. Iya. Nanti kesannya bisa jadi beda. Ada bagusnya kalau dilengkapkan saja dari Universitas Gadjah Mada gitu. Itu yang pertama Bang Karni. Bang Karni begini, terima kasih ini setelah berkali-kali rasanya pertama kali akhirnya bisa ketemu lagi sama Bang Karni. Saya mau menjelaskan dulu yang pertama soalan impeachment. Ya. Jadi jangan pernah dilupa impeachment kita buat. Jadi gini, secara istilah impeachment itu sebenarnya tidak sama dengan pemberhentian presiden. Impeachment di dalam sistem Amerika itu satu bagian saja dalam proses penurunan penjatuhan presiden. Jadi impeachment, pemakzulan, pemberhentian presiden sebenarnya tiga istilah yang agak berbeda. Ya, pemakzulan itu sendiri ya berasal dari bahasa Arab, tapi mungkin ada perdebatan makzul itu dari mana gitu. Itu soalan lain. Tapi kita anggap saja bahwa itu adalah hal yang sama. Pemakzulan, impeachment, dan pemberhentian presiden. Kita anggap hal yang sama saja. Yang kedua, kalau kita bicara soal pemakzulan, maka itu cara yang kita pilih, ya, ketika praktik dari penjatuhan Gus Dur. Kita jangan lupa itu. Jadi ketika Gus Dur dijatuhkan dengan cara parameter yang nyaris tidak jelas, kan Gus Dur itu dijatuhkan karena bukan karena kasus korupsinya yang dituduhkan ya, yang tidak pernah terbukti itu, tetapi dijatuhkan karena dia membubarkan DPR. Ya, jadi porsinya agak berbeda tuh. Karena dia melakukan apa yang seakan-akan yang akan dilakukan dengan Soekarno, yaitu membubarkan DPR dan mengeluarkan dekret. Dan itu yang membuat kemudian dia dijatuhkan. Nah, kemudian di perubahan ketiga, masuklah kata pasal 7A dan 7B. Tadi Bang Karni mungkin salah ngelihat, bukan pasal 78, memang 7A dan 7B. Di dalam Undang-Undang Dasar kita, yang di situ diatur 7B itu 7A dan 7B itu kira-kira mengatur begini. Saya ceritakan dulu asal-muasal pasal itu. Jadi pasal itu ada 3 yang menjadi rujukan kapan seorang presiden akan dijatuhkan. Satu, pelanggaran pidana, yang itu ada bentuknya penyuapan, lalu kemudian pengkhianatan pada negara, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah perbuatan etis, misdemeanor, itu diambil dari konstitusi Amerika, perbuatan tercela, ya. Dan yang ketiga adalah ini yang tidak ada dalam konstitusi Amerika, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi ini alasan administratif. Jadi 3 cara menjatuhkan presiden: pidana, perbuatan tercela, atau administratif. Yang itu 3-tiganya apa maknanya sampai sekarang itu perdebatan. Sampai sekarang, jangankan di kita, di Amerika saja itu masih perdebatan. Apa makna sebenarnya misdemeanor itu, apa maknanya? Jadi jangan salah loh. Kalau kita berkaca pada kasus Clinton itu dijatuhkan, ya, Clinton itu dijatuhkan bukan karena meniduri Monica Lewinsky. Nggak ada kaitannya. Jadi bukan karena hubungan seksualnya, nggak ada. Kalau kita baca kembali kasus Clinton, itu ada 11 tuntutannya, 11 kepada dia, tetapi di ujungnya yang akhirnya masuk setelah dilakukan inquiry atau dilakukan angket, di ujungnya yang masuk kan cuma 2, yaitu berbohong kepada publik, dan yang kedua adalah menghalang-halangi penyidikan. Kan itu tuduhannya. Yang itu tidak ada kaitannya, dan itu dia kemudian dituduhkan mau diarahkan ke sana, misdemeanor-nya. Perbuatan tercelanya di situ, karena dia berbohong. Dan kita semua tahu, seperti yang dikutip Bang Karni tadi, hasilnya memang tidak jadi dijatuhkan.
Clinton. Salah satu alasannya apa yang dikutip oleh Bang Karni tadi, kebohongannya Clinton itu tidak merusak bangsa dan negara. Salah satu alasannya kenapa kemudian akhirnya juri, kalau di Amerika sistemnya beda dengan kita ya. Kalau di Amerika itu DPR menjadi penuntutnya, jurinya adalah Senat, hakim ketua Mahkamah Agung menjadi hakimnya. Dan akhirnya diputuskan begitu. Nah, kalau kita tarik ke Indonesia, ini catatan saya buat Bang Faisal, saya tentu setuju. Tapi Bang Faisal, saya kira rasanya mustahil kita mendorong sebuah proses impeachment tanpa bisa mengkualifikasi di mana pelanggarannya presiden itu. Saya sendiri mengatakan banyak pelanggaran presiden. Tadi beberapa sudah disampaikan oleh Mas Denny. Sebenarnya banyak sekali. Coba misalnya contohkan pidato presiden di Hotel Salak Bogor ketika mengatakan bahwa dia tahu dapurnya partai-partai karena dia menggunakan intelijen untuk itu. Itu mirip kasus Watergate loh. Itu hampir sama dengan kasus Watergate. Ketika kekuasaan digunakan untuk memata-matai partai lain. Itu sama loh, hampir mirip. Beda tipis-tipis tuh sebenarnya. Kasus Watergate, kalau kita masih ingat. Walaupun Nixon kemudian mundur. Nixon itu melakukannya itu ketika menjelang pemilu 72. Walaupun dia kemudian diangket, lalu kemudian diselidiki sampai di 73, tapi kemudian dia mengundurkan diri tahun 74. Setelah pemilu 72. Pemilu 72, dia dilantik 73 untuk masa jabatan kedua. Jadi memang ada kaitannya dengan pemilu dan persis agak mirip sebenarnya. Itu baru satu contoh kecil. Di mana sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa pelanggaran presiden cukup banyak. Tadi beberapa disampaikan oleh Denny. Dalam banyak hal lain saya setuju. Saya termasuk yang mengatakan apa yang terjadi di MK itu juga sangat mungkin dikualifikasi ke arah sana. Nah, tetapi memang jalannya tidak sederhana. Kalau tadi dikatakan bisakah dengan people power? Bisa. Tapi tetap saja, kalau people power yang lakukan, bagaimana mekanismenya? Kalaupun dilakukan oleh Satgas pelanggaran pemilu, bagaimana mekanismenya? Karena kita selalu bicara soal hukum. Soalnya, bagaimana mekanismenya? Apakah yang dimaksud people power itu adalah masyarakat menyerbu istana, menjatuhkan presiden? Oh, itu nggak mungkin. Itu pasti dua hal yang berbeda, karena kasihan, karena itu sangat mungkin kemudian dikenakan pasal yang lain. Misalnya berkaitan dengan pasal makar dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira kerja yang paling utama Bang Faisal dan kawan-kawan itu adalah ya mau tidak mau harus mengkualifikasi apakah dia masuk di pidananya ataukah masuk di administrasinya ataukah masuk di perbuatan tercelanya. Itu yang pertama. Yang kedua mekanismenya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan. Mekanismenya itu nggak sederhana. Sebenarnya Bang Masinton sudah pernah menyinggungnya pertama kali. Sayang-sayangnya Bang Masinton tidak istiqomah melaksanakannya. Dia udah bilang duluan tuh ketika mengatakan angket. Kan angket itu asal katanya kan the right to inquiry. Itu penyidikan tuh. Inquiry itulah yang di ujungnya menuju ke HMP dan di ujungnya HMP itulah yang menjatuhkan seorang presiden. Dan sebenarnya namanya angket. Dan sebenarnya yang namanya angket itu kan sederhana sebenarnya Bang Masinton. Itu 25 dan lebih dari satu fraksi usulannya. Jadi sebenarnya kalau saya harusnya masuk saja. Toh sebenarnya sangat mungkin dilakukan. Sayangnya saya setuju dengan Bang Faisal titik ini. DPR kelihatannya ya malu-malu kucing. Jadi seakan-akan menjadi pengkritik presiden pada satu sisi, di lain sisi juga masih mengemis dan berharap dukungan presiden di pemilu. Termasuk kalau masuk ke putaran kedua kan, kita kan nggak bisa tahu nih peta politik kayak gimana. Putaran kedua, jangan-jangan putaran kedua kan sekarang ini pembelahannya terjadi 01 kelihatannya lebih damai dengan 03, sedangkan 02 sendirian. Tetapi apakah 01, kalau 01 dan 02 yang masuk, apakah 03 pasti pindah ke 01 kan belum tentu juga. Begitu juga kalau misalnya 02 dan 03 yang masuk, apakah pasti 01 pindah semuanya ke 03? Belum tentu juga.
Nah, itu yang saya bilang tadi, pragmatisme partai sebenarnya yang menghalangi proses yang seharusnya terjadi. Nah, tapi saya mau bicara satu hal nih, Bang Karni, sebenarnya di titik ini. Kita jangan pernah lupa bahwa sebenarnya kalau kita bandingkan sampai tahun 2022, sebenarnya koalisi Jokowi itu nyaris tidak mungkin tergoyahkan. Karena 82%. Oposisinya hanya 18%. Memang nyaris tidak mungkin, mau pakai rumusan apapun tidak mungkin terjadi. Tapi sekarang sudah berbeda loh. Dan ini menurut saya caranya kita untuk menguji kesolidan partai-partai yang memang katanya jualan mau melawan 02 dan mau melawan Pak Jokowi dalam cawe-cawe dan segala pelanggaran yang dilakukan Jokowi. Ini cara untuk menguji. Coba Anda bayangkan, PDIP kalau digabung dengan Nasdem, digabung dengan PKB, digabung dengan PKS, dan digabung dengan P3, itu udah 52%. 50-an% tuh. Dibanding koalisinya Pak Prabowo sekarang. Karena Gerindra, PAN, lalu kemudian Golkar, dan yang lain-lain, itu paling cuma 40-an. Artinya sebenarnya, jadi jangan cuma ramai di mulut, tapi kemudian tidak berani melakukannya. Kalau mau sebenarnya, partai-partai yang mengaku sekarang untuk melakukan kontrol terhadap presiden, ya harusnya mulai berani melakukan. Ayo, inisiasi dong. Karena kemudian, walaupun memang masih sulit ya, secara hitungan, tapi bukan mustahil lah. Bukan mustahil. Harusnya tagihan kita, Bang Faisal, kita sorongkan ini ke partai-partai 01 dan 03. Ayo dong, mulai. Lawang sekarang mereka lebih dari 50%. Lebih mayoritas sekarang. Beda dengan Desember 2022. Ketika memang koalisinya Pak Jokowi itu 82%. Ini kan sekarang tidak. Jokowi sebenarnya menjadi minoritas dalam tanda kutip. Ya, yang atau pendukung Pak Prabowo yang itu dicurigai di belakangnya berkaitan dengan ada Pak Jokowi, ya cuman 40-an%. Artinya, doronglah ke arah sana. Jangan cuma ngomong bahwa ini pelanggaran konstitusi, menggunakan istilah tempo anak haram konstitusi, tapi kemudian tidak berani untuk melangkah. Ya, ya karena memang masih mengintip dan berharap sebenarnya pada dukungan Pak Jokowi itu sendiri. Karena kita harus akui, pada satu sisi Jokowi sendiri memang punya dukungan yang sangat tinggi. Nah, saya ingin ajak begini, Bang Karni. Kalaupun pemakzulan itu masih dianggap jalan terjal lama dan komposisinya tidak sederhana, sebenarnya ada satu jalan yang nyaris dilupakan oleh semua orang dan tidak pernah dipakai selama ini. Ya, dan itu harusnya miliknya partai-partai, karena itu hanya butuh undang-undang kok untuk melakukannya. Dan harusnya partai bisa mengubah undang-undang pemilu, termasuk mengaturnya di undang-undang, harusnya lembaga kepresidenan sih. Tapi harus sekurang-kurangnya adalah di undang-undang Kementerian Negara. Apa itu, Bang Karni? Bagaimana memincangkan presiden. Jadi kita bicara pemakzulan, sebenarnya dalam struktur, dalam isu ketatanegaraan, ada istilah yang disebut dengan lemdak, bebek pincang. Presiden, ya, itu ada di banyak negara ya, bukan cuma Amerika, ada di Ghana, ada banyak negara yang menggunakan, Filipina juga menggunakannya. Ada konsep yang namanya bebek pincang. Bebek pincang itu adalah presiden, tak kalah dia mau menuju ke pemilu berikutnya, baik dia sebagai incumbent maupun dia sudah tidak mungkin lagi re-elected, itu harus dibatasi kekuasaannya loh. Nah, kita tidak pernah membatasi itu. Kita tidak melakukan apa-apa di situ. Di negara lain itu dibatasi. Ruang geraknya itu harus dibatasi. Jadi daripada partai-partai ribut bicara soal presiden cawe-cawe, dukung-mendukung, batasi, ayo batasi presiden. Dan ini bisa dipakai bukan sekedar bikin, nggak perlu ubah undang-undang dasar, itu bisa dengan undang-undang lembaga kepresidenan dan bisa di undang-undang pemilu. Anda bandingkan dengan undang-undang pilkada. Undang-undang pilkada itu lebih ada batasan buat kepala daerah untuk tidak menggunakan hal atau cawe-cawe di pemilu berikutnya. Itu lebih ada loh dibanding di pilpres. Coba bayangkan. Di pilkada itu masih lebih ada tuh
gubernur, bupati, wali kota dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, dipincangkan dalam tanda kutip, dilendakkan dalam tanda kutip. Kita nggak menggunakan apa-apa itu. Lalu kemudian ketika sekarang Jokowi cawe-cawe, kita ribut-ribut. Padahal kita punya sarana sebenarnya, dan itu secara sah, secara ketatanegaraan, dan bisa dilakukan, yaitu apa? Memincangkan Presiden Jokowi. Tapi sayangnya itu nggak dilakukan, Bang. Ya, dan saya kira harusnya pilihan itu yang paling mungkin kalau dikaitkan dengan cawe-cawe. Karena lagi-lagi kalau tuduhannya seperti pelanggaran, korupsi, pembuktiannya lama. Panjang itu. Mau dituduh dengan apa? Mau dikualifikasikan pelanggaran pidana bisa panjang, administrasi panjang, walaupun bukan mustahil ya. Karena sebenarnya bisa cepat. Tapi kalau kita baca aturannya, itu nggak sederhana. MK bersidang untuk memutus, itu 3 bulan. Untuk memutus pelanggaran presiden. Udah lewat. Pemilunya udah lewat, presiden udah bisa ngelakuin apa-apa. Di Amerika, itu dipincangkan. Bahkan isu presiden mengundang makan saja, partai-partai pendukung, apa istilahnya itu? Rose Garden Party, itu ribut di sana. Itu mau dimasukkan, dianggap dilarang tuh, Rose Garden Party. Rose Garden, jamuan Rose Garden itu. Di kita kan dibiarkan saja. Padahal, kalau kita mau membangun tradisi baru, dan bukan hanya untuk Presiden Jokowi, untuk presiden berikutnya. Kenapa? Karena yang namanya presiden, memang, ini kata Hamilton ya, orang yang menemukan sistem presiden itu sendiri di dalam Federalist Paper, dia bilang, ya yang namanya presiden itu godaan otoriternya memang tinggi. Karenanya, isu presiden itu adalah pada pembatasannya. Pembatasan, presiden itu harus dibatasi kekuasaannya, termasuk ketika menjelang pemilu. Nah, kita tidak melakukan itu. Presiden itu godaan otoriternya tinggi sekali, presidensialisme. Makanya, kenapa godaan otoriternya tinggi? Salah satunya kalau Anda baca The Perils of Presidentialism, Juan Linz, ya salah satunya karena presiden itu memang lebih fixed term. Presiden itu nggak bisa dijatuhkan karena kebijakan. Beda dengan parlementer. Enggak. Kecuali kalau kebijakannya ada korupsinya. Kecuali kalau kebijakannya ada penyuapannya. Kecuali kalau kebijakannya ada pengkhianatan negaranya. Gitu. Tapi kalau kebijakannya saja, bangun IKN, nggak bisa dijadikan isu untuk menjatuhkan dia. Kecuali kalau terbukti bahwa ketika membangun IKN, menguntungkan kelompok tertentu dengan sengaja. Dengan sengaja menerima suap atau menerima kemudian hal-hal tertentu dalam kaitan dengan itu baru bisa. Nah, maksud saya adalah itulah presidensialisme. Marilah kita belajar untuk berpikir secara konteks presidensialisme. Dan inti presidensialisme untuk menekan kemungkinan dia menjadi otoriter, itu adalah pembatasan kuasa. Makanya ayo batasi kuasanya. DPR harusnya bicara itu. Teman-teman harusnya bicara itu. Nah, itu sama apa yang saya mau ceritakan, Bang Karni, mohon maaf, saya mau bilang begini. Bahwa Presiden Jokowi melakukan banyak pelanggaran, saya mengamini itu. Iya, tentu saja. Ya, kita sudah bisa mengkualifikasi banyak. Walaupun kualifikasi pidana, administrasi, dan perbuatan tercelanya itu bisa panjang, iya. Tapi paling tidak menurut saya itu sudah masuk satu di antara dua di antara. Nah, sekarang prosesnya ada di politik dan proses di hukum di MK. Silahkan kalau mau dilakukan. Ya, tapi ini menagih keseriusan partai-partai tadi. Jangan-jangan partainya nggak serius. Partainya cuma mau ribut-ribut saja, lalu kemudian tidak mau melakukan langkah apa-apa. Padahal secara koalisi, sekarang mereka lebih unggul. Nggak sama lagi dengan tahun 2022 maksud saya. Nah, kalau tadi Bang Nusron bilang isu ini bisa mengganggu pemilu, saya berbeda. Nggak ada kaitannya menjatuhkan presiden dengan pilpres. Lawang dia udah nggak terpilih lagi kok. Apa kaitannya? Dua hal yang berbeda. Dua hal yang, kalau Bang Nusron bilang bahwa itu punya keterkaitan,
jangan-jangan memang pihak 02 berharap betul bantuan 02, bantuan Pak Presiden. Jadi kurang percaya diri. Jadi menganggap bahwa tanpa bantuan Presiden nggak bisa menang 02. Padahal dua hal yang berbeda. Presiden adalah presiden, menjatuhkan presiden enggak mengganggu proses pilpres. Karena ini adalah penjatuhan jabatan, bukan menggagalkan pilpres. Apakah pilpres tidak berjalan? Lah yang langsung menyelenggarakan pilpres KPU kok. Secara yang jalankan pilpres kan KPU. Enggak ada kaitannya dengan presiden. Bahwa bisa jadi berpengaruh secara image, itu soalan lain. Ya, kan saya bilang tadi, jangan-jangan memang kurang percaya diri 02, sehingga berharap betul dengan Pak Presiden, termasuk berharap dukungan Pak Presiden. Titik itu. Nah, apa yang saya mau bilang lagi-lagi Bang Karni, sederhana sebenarnya. Ya, pemakzulan itu ada, tapi ini jalan terjal, panjang. Apakah mengganggu pemilu? Enggak. Saya nggak setuju dengan Prof. Jimli, nggak setuju dengan Prof. Yusril. Nggak ada kaitannya menurut saya. Bahwa bisa mengganggu image itu soalan lain. Ini image itu bukan soalan penyelenggaraan pemilu. Dan yang paling penting adalah mari kita berpikir secara baik. Betul yang disampaikan oleh teman tadi, bahwa ini harus ada revolusi mental nih. Jangan-jangan mental para anggota parlemen kita ini hanya betul-betul berpikir politik saja. Tidak berpikir soal bangsa ini ke depan. Tidak berpikir bahwa setelah 2024 ada pemilu 2029. Ada pemilu 2034. Harusnya katup-katup pengaman, pembatasan kepada presiden, itu harus dibuat dari sekarang. Supaya presiden apa? Tidak semena-mena. Tidak cawe-cawe. Ya. Caranya apa? Pincangkan presiden dari sekarang. Konsep lemdaknya harus dibuat. Begitu Bang Karni. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya bilang ini karena ada Bang Nusron di situ. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi Dipersembahkan oleh